Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu di masa pandemi seperti ini dan kalian semua tetap semangat meskipun dalam kondisi berpuasa dan dalam kondisi belajar secara daring. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem koordinasi. Yang mana sistem koordinasi di sini yang pertama kita akan membahas mengenai sistem hormon. Baiklah, kita akan menjelaskan materi sistem hormon berikut ini. Sistem hormon merupakan salah satu bagian sistem koordinasi yang mana mengatur aktivitas tubuh melalui hormon secara lambat. Komponen hormon ini terbagi menjadi 3, yaitu kelenjar, hormon, dan organ target. Kelenjar ini terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar endokrin atau kelenjar penghasil hormon yang masuk di dalam peredaran darah. Yang kedua, kelenjar eksokrin merupakan kelenjar penghasil enzim yang memiliki saluran pembuangan. Nah, yang selanjutnya kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini terbagi menjadi 3 persinyalan. Yang pertama autokrin, yang kedua parakrin, dan ketiga endokrin. Autokrin ini merupakan organ target kelenjarnya itu kelenjar itu sendiri. Contohnya yaitu lambung. Yang kedua parakrin, organ targetnya berada di dekat kelenjar tersebut. Contohnya yaitu kelenjar adrenal. Yang ketiga yaitu endokrin, organ target kelenjar jauh organ targetnya itu jauh dari kelenjar tersebut. Contohnya itu kelenjar kelamin. Kemudian, sistem hormon sendiri yaitu adalah hormonnya merupakan hormon dari senyawa organik yang dapat dihasilkan dari kelenjar endokrin dan dapat mempengaruhi organ target. Kemudian hormon sendiri itu dihasilkan dari dan bekerja atas perintah dari sistem saraf yaitu neuroendocrine control sesuai dengan keadaan dan rangsangan yang diterima otak pada bagian hipotalamus. Terus kita melihat kelenjar endokrin sendiri, jadi kelenjar endokrin ini dia berupa hipofisis, tiroid, paratiroid, timus pencernaan. Pankreas, adrenal, pineal di dalam otak, kemudian ada otakarium, ada testis. Kemudian di bagian hipotalamus itu terdapat hipofisis. Jadi hipotalamus itu di bawahnya terdapat hipofisis. Nah, di hipofisis ini dia dibagi menjadi 2, ada posterior, intermediate, dan superior. Nah, sekarang kita selanjutnya kita ke kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini adalah kelenjar yang berada di bawah hipotalamus dan langsung berhubungan dengan hipotalamus. Nah, kelenjar hipofisis itu menghasilkan hormon. Nah, hormonnya ini nantinya akan mengatur kerja dari kelenjar dan mengatur hormon lain. Maka dari itu, kelenjar hipofisis disebut sebagai master of gland. Kemudian, kelenjar hipofisis itu terbagi menjadi 3, yaitu hipofisis lobus anterior, intermediate, dan posterior. Anterior itu yang depan, dan yang tengah, posterior itu belakang. Nah, selanjutnya kita ke hipofisis lobus anterior atau yang di depan. Nah, hipofisis anterior atau lobus depan, pertama itu ada hormon GH. Nah, hormon GH ini berbentuk protein, di mana organ targetnya adalah sel-sel tubuh. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengatur pembelahan dan pertambahan volume dan regenerasi sel. Jadi, pembelahan, pertambahan volume, dan regenerasi sel itu diatur dengan hormon GH atau hormon growth hormone.
Di mana jika kita kekurangan hormon GH, nantinya orang tersebut akan mengalami dwarfisme atau kecebolan atau orang tersebut pendek, nggak bisa tinggi. Selanjutnya, kalau kelebihan, orang tersebut akan menjadi gigantisme dan akromegali, yaitu memiliki tinggi yang lebih dari normal, raksasa, dan tubuh yang besar. Kemudian, kalau hormon TSH atau thyroid stimulating hormone, yaitu dia berbentuk glikoprotein dan organ targetnya adalah kelenjar tiroid, di mana yaitu untuk mengatur pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid. Di mana kalau misalkan suatu manusia atau seseorang dia mengalami kekurangan hormon TSH, dia akan menderita gondokan. Sementara kalau kelebihan juga dia akan mengalami gondokan juga deh. Kenapa? Karena iodiumnya itu menumpuk di kelenjar tiroid. Nah, selanjutnya ada ACTH. ACTH ini berbentuk peptida. Organ targetnya adalah korteks adrenal atau di bagian kulitnya si kelenjar adrenal, di mana ACTH ini mengatur pembentukan hormon pada korteks adrenal. Yang mana kalau misalkan dia kekurangan atau jumlahnya sedikit, itu akan menyebabkan penyakit Edison. Sementara kalau kelebihan, dia akan mengakibatkan maksudnya akan mengakibatkan penyakit sindrom Cushing. Selanjutnya ada prolaktin. Nah, prolaktin ini berbentuk protein dan organ targetnya adalah kelenjar susu, di mana hormon prolaktin ini nantinya akan membantu ibu yang sehabis melahirkan untuk menghasilkan ASI. Kalau misalkan prolaktinnya sedikit, dia akan kekurangan produksi ASI. Sementara kalau misalkan prolaktinnya sedikit, maka produksi ASI-nya akan berlebihan. Selanjutnya adalah hormon GH. Hormon GH itu berbentuk glikoprotein, yaitu gabungan dari glukosa dan protein, di mana organ targetnya adalah kelenjar gonad atau ovarium dan testis, di mana GTH ini nantinya yang akan mengatur pembentukan gamet dan mengatur hormon seks atau yang memicu adanya hormon seks. Seperti apa? Yaitu yang pertama, kita ke perempuan dulu. Jadi GTH itu nantinya akan menghasilkan FSH, di mana FSH ini yang berbentuk glicoprotein, kan organ targetnya itu berupa ovarium. Nah, FSH ini nantinya akan mengatur folikel, maksudnya akan mengatur perkembangan folikel di ovarium dan mempengaruhi kerjanya hormon estrogen. Nah, kalau misalkan FSH tersebut sedikit dalam tubuh wanita akan menyebabkan pemandulan. Sementara kalau kelebihan akan menyebabkan kanker atau tumor di bagian ovarium. Nah, selanjutnya ada hormon LH, di mana hormon LH ini nantinya akan menstimulasi proses ovulasi bersama dengan hormon estrogen dan akan memicu pembentukan progesteron. Jadi pembentukan hormon progesteron pada wanita itu dipicu oleh LH. Nah, bagaimana kalau misalkan dia kurang? Nah, LH yang kurang nantinya akan menyebabkan menstruasi yang berlebihan. Karena LH ini berfungsi untuk menjaga dinding rahim agar tidak luruh secara berlebihan. Nah, sementara kalau misalkan LH-nya tinggi dalam tubuh atau berlebih, nantinya dinding rahim kita ini akan susah luruh, jadi akan mengebal. Nah, akibatnya kita akan terlambat mengalami menstruasi. Yang biasanya kita menstruasi sebulan sekali, jadinya bisa sampai setahun sekali kita nggak menstruasi. Selanjutnya, yaitu GTH pada laki-laki, di mana pada hormon FSH-nya nantinya akan mengatur pembentukan sperma atau mengatur spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan sel Sertoli. Sel Sertoli ini merupakan sel yang menghasilkan makanan atau nutrisi untuk sperma pada saat spermatogenesis. Jadi adanya FSH itu dapat membantu sel Sertoli dalam menghasilkan makanan. Kalau misalkan kurang, otomatis dia ngandul karena pembentukan spermanya sedikit atau biasanya bukan tidak sama sekali menghasilkan sperma, melainkan sperma yang dihasilkan itu sedikit. Nah, kemudian kalau kelebihan bagaimana Kak? Itu akan menimbulkan kanker. Selanjutnya yaitu ICSH, di mana ICSH ini akan menstimulasi sel Leydig pada testis untuk menghasilkan hormon testosteron.
Nah, jadi hormon testosteron pada laki-laki itu dihasilkan dari sel Leydig, di mana sel Leydig dalam menghasilkan hormon testosteron itu dibantu dengan ICSH. Nah, kalau misalkan hormon ICSH ini rendah atau sedikit, nantinya tidak muncul ciri kelamin sekunder. Nah, kelamin sekunder pada laki-laki itu apa, Kak? Itu cakunde, jakun, terus habis itu suara yang berat kayak gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya ICSH-nya berlebihan, nanti pertumbuhan kelamin sekundernya juga secara berlebihan seperti itu. Selanjutnya kita ke hipofisis lobus intermediate yang di tengah atau hipofisis tengah. Itu ada yang namanya melanosit. Nah, sudah jadi katanya ya melanosit, berarti dia mengatur pigmentasi pada kulit kita. Nah, kalau misalkan hormon melanositnya dalam tubuh kita kurang, nanti kita akan mengalami albino. Nah, sementara kalau misalkan berlebihan akan menyebabkan kanker kulit atau melanoma. Di sini bukan melanisme ya, tapi melanoma. Nah, selanjutnya itu adalah hipofisis lobus posterior, yaitu di bagian belakang. Di mana kalau hormon oksitosin ini nantinya organ targetnya kan dinding rahim. Nah, oksitosin inilah nantinya akan membantu kontraksi dinding rahim pada saat ibu melahirkan. Kalau misalkan oksitosinnya itu sedikit, otomatis bayi itu susah keluar deh. Gitu. Dan dia bisa kesulitan dalam menghasilkan ASI. Jadi hormon yang menghasilkan ASI itu tidak hanya prolaktin saja, tetapi juga oksitosin. Nah, kemudian kelebihannya, kalau misalkan kelebihan, nantinya dia akan mengurangi fleksibilitas atau elastisitas dari si otot rahim kita dalam mengeluarkan bayi ke dasar lahir. Kemudian ada hormon ADH. Nah, hormon ADH ini yaitu organ targetnya adalah TKD, yaitu tubulus contortus distal, di mana fungsinya yaitu untuk mengatur permeabilitas tubulus dan reabsorpsi air. Jadi kalau misalkan reabsorpsi airnya terlalu berlebihan, otomatis nanti kita akan mengeluarkan sedikit urin karena tidak semua air yang dalam tubuh kita itu harus serap deh. Jadi air dalam tubuh kita itu sebagian harus dikeluarkan dalam bentuk urin. Jadi kalau misalkan ADH-nya tinggi, itu akan mengeluarkan sedikit urin. Sementara kalau misalkan ADH-nya berkurang, maka kita akan mengalami diabetes insipidus. Oke, selanjutnya itu adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, kelenjar tiroid ini diletaknya di tenggorokan ya. Nah, kelenjar tiroid itu yang mana, Kak? Ini yang berbentuknya warna pink, yang kayak huruf K ini. Nah, ini merupakan kelenjar tiroid. Dia di dekat jakun kalau cowok. Nah, terus kalau paratiroidnya yang mana? Kalau paratiroidnya ini di belakangnya tiroid ini nih. Tapi dia nempel nih, yang di bawah gambarnya. Ada 1, 2, 3, 4. Udah pasti nih jumlahnya 4. Jadi setiap manusia itu memiliki kelenjar paratiroid ada 4. Nah, kelenjar paratiroid sendiri itu merupakan kelenjar anak gondok yang berjumlah 4 buah. Nah, kelenjar tiroid ini dia itu dapat menghasilkan hormon. Ya, salah satunya adalah hormon triioditironin, yaitu hormon ketiga, dan hormon tiroxin dan hormon kalsitonin. Sedangkan kalau paratiroid yaitu hanya menghasilkan hormon paratormon. Nah, di sini terdapat mekanisme pembentukan tiroksin. Nah, hormon tiroksin itu dapat dibentuk oleh hormon TSH yang tadi sudah dijelaskan. Nah, TSH ini tuh berasal dari kelenjar hipofisis, di mana kelenjar hipofisis ini jadi dapat merangsang pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid. Nah, kemudian terdapat triioditironin, di mana hormon triioditironin ini nantinya akan memanfaatkan iodium dalam tubuh untuk membentuk hormon tiroksin. Nah, selanjutnya, fungsi hormon tiroksin sendiri yaitu untuk mengatur metabolisme tubuh dengan mengkatalis reaksi kimia dalam tubuh. Nah, kalau misalkan kan tadi tiroksin itu dengan manfaat, salah satunya yaitu pembentukannya dengan adanya iodium yang berlebihan. Nah, kalau misalkan terdapat kekurangan atau defisiensi iodium nantinya dapat menyebabkan pembentukan, yaitu pembentukan pada kelenjar tiroid akibat pembentukan hormon tiroid.
Nah, kalau kelebihan gimana? Kemudian selanjutnya ya kalau paratormon sendiri dia itu yang memacu pelepasan kalsium dalam tulang juga. Kemudian yang kedua bedanya dia meningkatkan kalsium dalam darah yaitu dengan cara mengatur penyerapan kalsium dari usus dan mengatur pengeluaran kalsium dari ginjal. Nah, kemudian efeknya apa nih Kak yang ditimbulkan kalau misalkan kekurangan dan kelebihan hormon yang disebabkan kerja tiroid? Yang pertama, yaitu adalah triiodotirion dan tirosin. Kalau misalkan itu kita kekurangan, maka kita akan mengalami kretinisme. Kretinisme ini yaitu kekurangan yodium pada bayi baru lahir yang diakibatkan oleh ibu yang kurang mengkonsumsi yodium. Dan kalau kelebihan apa Kak? Yaitu mengalami pembekan. Terus kalau hormon kalsitonin, dia itu akan menyebabkan kurangnya zat besi dalam tubuh kita. Otomatis kita nanti bakalan lemah, kayak lemas gitu kalau kekurangan zat besi. Terus kalau misalkan kelebihan gimana Kak? Itu turunnya kadar kalsium dalam darah. Terus kalau paratormon, itu nanti akan menyebabkan tetanus dan kejang otot. Kalau kelebihan, nanti tulang kita itu rapuh dan terjadinya batu ginjal. Oke, itu saja sistem hormon satu pada hari ini. Jika ingin ada ditanyakan, langsung saja ya di grup. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat malam.